Karna memperingatkan Arjuna bahwa dirinya juga akan memberi Pandawa kematian yang damai dan penuh hormat seperti yang telah Pandawa lakukan untuk putranya Vrishasena. Duryodhana dengan marah berkata kepada Karna bahwa kelak para Pandawa akan merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh Karna. Duryodhana melemparkan api ke tenda Bhisma. Drona yang melihat tenda Bhisma terbakar, dengan kekuatannya segera memindahkan tenda Bhisma yang terbakar api. Drona bertanya apakah Bhisma baik-baik saja. Bhisma mengangguk iya. Drona berteriak siapa yang telah membakar tenda Bhisma yang agung. Duryodhana berkata bahwa dialah yang melakukan seperti yang Kurawa lakukan saat membakar tubuh Vrishasena yang gugur karena cinta Bhisma untuk Pandawa. Duryodhana lalu menolak Bhisma dari penunjukan sebagai panglima perang pasukan Kurawa dan meminta Bhisma untuk kembali ke Hastinapura dan beristirahat. Drona memperingatkan Duryodhana untuk berhenti menghina Bhisma. Duryodhana mengatakan bahwa kakek Bhisma lebih berpihak kepada Pandawa daripada Kurawa. Duryodhana meminta Karna untuk mengemban posisi sebagai panglima perang dan membimbing pasukan Kurawa. Bhisma mengenang permintaan Kunti untuk tidak membiarkan dua bersaudara saling bertarung. Bhisma berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Karna melangkah masuk ke medan perang. Duryodhana bertanya lalu siapa yang akan melindunginya besok. Bhisma mengatakan bahwa dirinya lah yang akan melindungi Duryodhana besok dan Arjuna atau Bima harus membungkuk di depan anak panahnya. Perang dimulai kembali di pagi hari. Pandawa bersiap dengan mengambil senjatanya masing-masing. Bhisma bersiap-siap untuk perang setelah mandi dan berdiri bersama Kurawa untuk melawan Pandawa. Duryodhana meminta Bhisma untuk menceritakan rencananya dan membuktikan kompetensinya. Bhisma berkata bahwa tidak ada rencana dan yang ada hanyalah kehancuran dan maut untuk pasukan musuhnya. Kereta Bhisma berjalan menuju Pandawa. Arjuna memberitahu Krishna bahwa sepertinya kakek Bhisma ingin menghentikan perang ini. Krishna berkata bahwa Bhisma sedang bersungguh-sungguh ingin menghabisi musuh yaitu pasukan Pandawa. Drestadyumna memerintahkan pasukan untuk menyerang Bhisma, namun dihancurkan dengan mudah oleh Bhisma. Bhisma terus menyerang Pandawa dan memperingatkan mereka untuk tunduk atau menghadapi kehancuran. Yudhishthira bertanya apa ketundukan yang dimaksud oleh kakek Bhisma. Pandawa tahu bahwa mereka berada di jalan yang benar dan sedang membela keadilan. Bhisma terus membunuh tentara Pandawa. Arjuna mulai panik melihat kemampuan kakek Bhisma. Bima meminta Arjuna untuk membalas kakek Bhisma, jika tidak maka pasukan mereka akan habis. Arjuna mulai menyerang Bhisma. Kakek Bhisma membalas dan memperingatkan Arjuna untuk tunduk atau mati. Arjuna meminta Bhisma untuk membiarkan Pandawa menyerang Kurawa yang bertarung bersamanya. Bhisma berkata iya dan menantang Arjuna untuk mengalahkannya. Bhisma terus menyerang semua pasukan Pandawa. Mata Krishna memerah karena marah akibat ulah Bhisma. Putra Gangga terus membunuhi tentara Pandawa sampai perang hari ke-9. Duryodhana dan Sangkuni tersenyum dan tertawa menyaksikan Bhisma yang membantai pasukan Pandawa. Arjuna melihat kereta Bhisma menuju kereta Yudhishthira dan meminta Krishna untuk melakukan sesuatu. Duryodhana dan Sangkuni terus menyemangati Bhisma untuk menyerang Pandawa. Bhisma menyerang Yudhishthira dan memintanya untuk menyerahkan diri, jika tidak maka Pandawa akan kehilangan lebih banyak nyawa prajuritnya. Duryodhana dan Sangkuni tertawa. Bhisma menembakkan panah menyerang Yudhishthira, namun dihentikan oleh Abhimanyu. Abhimanyu terus menyerang Bhisma. Bhisma meminta Abhimanyu untuk menjauh dari hadapannya, jika tidak maka Abhimanyu akan terluka. Bhisma menembakkan panah yang mematahkan busur Abhimanyu. Arjuna berkata bahwa mereka tidak akan tunduk pada ketidakbenaran dan akan berjuang sampai tetes darah terakhir di tubuh mereka. Bhisma berkata jika ini adalah keputusannya, maka hadapi kehancuran yang akan Bhisma lakukan. Bhisma menembakkan panah yang melukai bahu Arjuna. Krishna dengan marah bangkit dan memperingatkan Bhisma untuk tidak memaksanya memegang senjata. Bhisma berkata bahwa dia mengikuti tugas dan sumpahnya sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Krishna melompat dari kereta dan berjalan menuju Bhisma. Krishna lalu mengambil roda kereta di tengah jalan dan mengancam akan menyerang Bhisma. Bhisma menghentikan sasarannya. Krishna mengatakan bahwa Bhisma tidak sedang menunjukkan kekuatannya, namun menunjukkan kelemahannya. Hal ini membuat Bhisma menarik panahnya dan turun dari keretanya dan menghampiri Basudewa Krishna.
Bhisma berlutut di hadapan Basudewa dan meminta Basudewa Krishna untuk menunjukkan kesalahan dan kekeliruannya. Krishna mengingatkan Bhisma tentang aksinya yang melawan ahli warisnya. Basudewa Krishna bersama dengan Bhisma mulai berdebat dengan serius mengenai sumpah-sumpah dan tradisi dan juga kondisi. Basudewa Krishna mengatakan bahwa karakter dari Bhisma sudah kotor dan ternoda. Krishna dengan suara lantang berkata bahwa dia bisa mengalahkan Bhisma. Krishna berkata bahwa dia tidak membutuhkan senjata apapun untuk membunuh Bhisma, makanya dapat membunuh Bhisma hanya dengan roda kereta. Krishna lalu mengubah roda kereta yang dipegangnya menjadi senjata Cakra Sudarshana. Krishna mengingatkan Bhisma agar tidak menyulut amarah dari Sang Narayan ini. Basudewa Krishna menjelaskan kepada Bhisma yang agung bahwa dirinya adalah dewa yang paling utama. Bhisma meminta maaf kepada Basudewa Krishna. Bhisma menyadari bahwa dirinya telah melewati batasnya sehingga Basudewa rela untuk melanggar sumpahnya untuk tidak mengangkat senjata. Krishna menjelaskan bahwa kesalahan Bhisma adalah ketidaktahuannya. Bhisma tidak pernah mencoba untuk memahami bentuk sejati dari keadilan, bahkan sampai pada kasih sayang yang ada di seluruh dunia, sampai keadilan di masyarakat yang saat ini belum lengkap. Krishna menegur Bhisma karena hanya berpikir tentang keluarganya saja selama ini. Bhisma tidak pernah berpikir tentang seluruh manusia, karena itu pengorbanan Bhisma dianggap sebagai bentuk keegoisan Bhisma. Bhisma berdalih bahwa dia meninggalkan tahtanya menjadi raja hanya demi janjinya kepada ayahnya. Bhisma bersumpah seumur hidup membujang, tidak ada motivasi keegoisan di dalam niatnya. Krishna menjelaskan bahwa sumpah-sumpah Bhisma memang perbuatan yang besar, tapi Krishna bertanya mengapa Bhisma tidak memberikan tanggung jawab itu kepada masyarakat. Krishna meminta Bhisma untuk melihat ke sekeliling, apa yang terjadi di sini, sumpah yang telah Bhisma ambil, tidak mampu menghindarkan malapetaka ini. Krishna meminta Bhisma untuk merenungkan hal itu. Bhisma tetap terikat pada sumpah dan juga janjinya. Sebagai hasil dari semua itu, perang besar inilah yang kemudian berkobar. Bhisma bertanya apakah sumpahnya tidak ada artinya. Krishna menjelaskan bahwa sumpah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat itulah yang bernilai. Jika bertempur di pihak Pandawa adalah keputusan yang tidak bisa Bhisma lakukan pada hari ini, maka paling tidak letakkanlah senjatamu dan terimalah kematianmu. Bhisma membuka tangannya dan bersedia menerima hukuman dari Basudewa Krishna. Arjuna yang melihat keseluruhan percakapan antara Krishna dan Bhisma segera meloncat dari kereta dan menunduk memohon di kaki Krishna yang hendak membunuh Bhisma. Arjuna mengingatkan Basudewa kepada sumpahnya dan efek yang akan dihadapi di masa depan. Arjuna menghentikannya dan memohon agar Basudewa memberikan kesempatan kepadanya mengerahkan semua kemampuannya untuk kakek Bhisma. Arjuna memohon agar Krishna tidak melanggar sumpahnya untuk tidak mengangkat senjata dan konsekuensi pada dunia jika Krishna melanggar sumpahnya. Krishna kemudian menghilangkan cakra sudarsananya dan mengikuti permintaan Arjuna. Bhisma menjelaskan bahwa kematiannya sudah ditakdirkan di tangan Sri Kandi. Putra Gangga ini berjanji kepada Basudewa akan menunggu Sri Kandi datang. Bhisma juga bersumpah bahwa dia tetap akan melindungi pasukan Hastinapura, tetapi tidak akan membunuh pasukan Pandawa lagi dengan tangannya. Bhisma meminta Arjuna agar pergi dan mendatangkan Sri Kandi ke medan perang ini. Sri Kandi masih bermeditasi dengan keras demi mendapatkan keinginannya. Raja Yaksa muncul memenuhi permintaan Sri Kandi. Sri Kandi lalu menjelaskan keinginannya untuk masuk ke medan tempur Kurusetra, namun terkendala oleh aturan perang yang tidak memperbolehkan perempuan ikut bertarung. Raja Yaksa berkata bahwa dia akan mengabulkan keinginan Sri Kandi dan bertukar kelamin antara mereka berdua. Namun permintaan ini hanya terjadi sekali dan sehari saja. Di perkemahan kubu Kurawa, karena mengamati sosok seseorang yang sedang mendatangi kemah mereka, Sri Kandi membuka penutup wajahnya dan berkata bahwa besok dia akan datang sebagai maut bagi Bhisma. Para perwira Kurawa kaget mendengar cerita karena mengenai kemunculan Sri Kandi sebagai pria, terutama Duryudana dan Sangkuni. Sedangkan Bhisma terlihat bahagia mendengar berita tersebut, karena itu artinya takdirnya tidak akan lama lagi. Sangkuni berkata bahwa dia akan mengutus mata-mata untuk mencari lebih banyak informasi. Krishna memastikan bahwa Sri Kandi telah bermeditasi dengan keras untuk memenuhi tujuannya. Basudewa mengingatkan kepada para Pandawa bahwa Sri Kandi akan berhasil dalam meditasinya.
Tiba-tiba Sri Kandi masuk ke dalam tenda Pandawa. Dengan tubuh pria, semua ksatria Pandawa dibuat kaget dengan kehadiran Sri Kandi. Sri Kandi menceritakan pengalamannya ketika bertemu Raja Yaksa. Sri Kandi mendapat anugerah untuk bertukar kelamin dengan Raja Yaksa selama 1 hari, maka kesempatan Sri Kandi untuk membunuh Bisma hanyalah 1 hari. Sri Kandi berpesan kepada Drupadi bahwa setelah berperang besok, dirinya akan meninggalkan daerah Arya. Dirinya berpesan agar tidak ada yang meratapi kepergiannya, pengorbanan ini demi dendam dan demi masyarakat. Krishna memberi kode kepada Arjuna bahwa ada yang menguping pembicaraan mereka. Arjuna segera melepaskan panahnya dan mengenai seorang mata-mata Kurawa. Duryudana dan Sangkuni membaca pesan yang dikirim oleh mata-mata melalui elangnya. Dengan tertawa, Sangkuni berkata bahwa kehadiran Sri Kandi hanyalah untuk 1 hari saja. Duryudana meminta Bisma untuk tidak muncul di medan perang keesokan hari, namun Bisma menolak permintaan cucunya tersebut, bahkan meskipun Duryudana memerintahkan kakeknya, sang kakek akan tetap menolak perintah tersebut. Bisma mengatakan bahwa besok dia akan meletakkan senjatanya untuk selamanya. Sangkuni berkata bahwa dia akan menggunakan siasat untuk menjauhkan Sri Kandi dari hadapan Bisma atau membunuhnya jika ada kesempatan. Itu akan menjadi satu-satunya tujuan Kurawa hari ini. Dengan begitu maka sumpah Sri Kandi tidak akan terwujud. Karena berkata bahwa Sri Kandi telah mendapatkan anugerah dari Mahadewa sebagai penyebab kematian dari Bisma yang agung. Dan anugerah dari Mahadewa tidak pernah sia-sia. Perang keesokan paginya akan dimulai, Bisma bersiap-siap dengan baju perangnya, begitu pula dengan Sri Kandi. Kedua kubu sudah saling berhadap-hadapan. Sangkuni kembali mengingatkan strateginya kepada Duryudana agar mengincar Sri Kandi. Arjuna meminta kubu pasukannya untuk membuka jalan agar Sri Kandi bisa mencapai Bisma. Krishna menjelaskan bahwa Sri Kandi hanyalah sebagai alasan Bisma yang agung untuk melepaskan senjatanya. Para Pandawa harus berbesar hati untuk menyerang Bisma jika saatnya telah tiba. Kedua kubu saling menyerang. Sri Kandi sedikit demi sedikit mulai maju dengan dikelilingi perlindungan oleh para Pandawa. Sri Kandi melihat Bisma dan berlari menuju kereta Bisma meninggalkan formasi Pandawa. Sosok Bisma tersebut ternyata hanyalah ilusi yang dibuat oleh Sangkuni dan Sri Kandi terjebak dalam perangkap Sangkuni dikepung oleh para perwira Kurawa. Sri Kandi dipaksa bertarung dengan para perwira Kurawa. Sementara Arjuna, Bima dan Yudhistira berusaha masuk ke dalam formasi Kurawa untuk menolong Sri Kandi. Tepat ketika Sri Kandi hampir mengalahkan Aswatama, Sangkuni menusuk tubuh Sri Kandi dari belakang menggunakan pedang. Aswatama, Sangkuni dan Dursasana terus melukai Sri Kandi. Kereta para Pandawa terus masuk ke dalam inti formasi Kurawa. Bisma menghadang mereka. Kelima Pandawa kini berhadapan dengan kakek Bisma. Putra Gangga ini menyuruh Pandawa untuk menyerangnya secara bersama-sama supaya bisa mengalahkan kakeknya tersebut. Dengan perasaan sedih, para Pandawa mengambil busur mereka untuk menyerang kakek mereka. Nyali Pandawa menciut karena rasa sayangnya kepada kakeknya. Meski begitu, sang kakek memaksa cucunya itu agar bertarung. Bisma juga mengingatkan bahwa para putra Pandu tidak boleh meneteskan air matanya. Pandawa mulai melawan kakeknya dengan menggunakan busurnya, namun hal itu tidak membahayakan Bisma sedikit pun dan justru Bisma berhasil menjatuhkan busur mereka. Sri Kandi yang terluka parah, dan dianggap telah mati oleh perwira Kurawa, terbangun dari keadaan hampir mati dan mengingat sumpah dan tujuan hidupnya. Sri Kandi segera berjalan menuju tempat Bisma. Bisma kembali mengalahkan kelima Pandawa dalam ajang adu gada. Tepat saat Bisma mengangkat busurnya untuk menyerang Arjuna, Sri Kandi akhirnya muncul di depan Bisma. Bisma segera menjatuhkan senjatanya, dan turun dari kereta.
Bisma langsung tersenyum melihat keadaan ini, namun hal ini membuat kesedihan di hati para Pandawa. Penantian Bisma yang panjang telah berakhir, penebusan dosa Bisma telah berdiri di hadapannya. Bisma meminta Srikandi untuk segera menyelesaikan tujuan hidupnya selama ini sebagai reinkarnasi dari Dewi Amba. Srikandi melepas panahnya dan menembus tubuh kakek Bisma. Bisma menagih janji Pandawa untuk tidak segan menyerangnya. Dengan meneteskan air mata, Arjuna melepaskan anak panahnya yang ikut menembus tubuh kakeknya dan merasa menyesal. Semua Pandawa merasa sedih saat melepaskan anak panah mereka untuk menyerang kakeknya. Bisma tetap meminta mereka untuk memenuhi tugas mereka. Setiap Pandawa menembakkan panah sambil meneriakkan nama kakek Bisma dan menangis. Tubuh Bisma dipenuhi anak panah. Krishna meminta Arjuna untuk menembakkan panah terakhir sekarang. Arjuna menembak panah ke arah Bisma dan berubah menjadi ratusan anak panah yang menembus tubuh Bisma. Bisma jatuh di tempat tidur yang terbuat dari panah. Waktu perang berakhir, Pandawa berlari ke arah Bisma, mengelilinginya dan menangis. Bisma meminta mereka untuk tidak menangis dan memberi Pandawa beberapa nasihat moral. Bisma meminta maaf kepada Krishna bahwa dia semula tidak mengerti apa yang Krishna maksud dan mengabaikannya dengan arogan. Bisma melanjutkan penyesalan atas segala tindakan dalam hidupnya. Duryodhana dan para Kurawa melihat Bisma diranjang panah dalam keadaan terluka parah. Duryodhana menghadapkan kesalahan kepada Arjuna, mengapa dia membunuh leluhurnya sendiri untuk tahta. Duryodhana meminta untuk diambilkan penyangga kepala di kepala Bisma. Namun Bisma meminta Arjuna agar memberinya penyangga dari anak panah dan memunculkan mata air Gangga untuk menghilangkan dahaganya. Krishna menampung air di tangannya dan memberikannya kepada Bisma. Bisma mengatakan bahwa sudah waktunya bagi dirinya untuk tidur di pelukan Ibu Pertiwi. Bisma kemudian memanggil nama Raja Anggakarna. Karna bisa merasakan bahwa Bisma sedang memanggilnya. Pandawa berjalan di depan Karna dengan marah hendak berjalan ke arah Pandawa dalam keadaan marah. Tetapi Krishna datang menarik garis batas dengan kakinya dan berkata bahwa karma untuk Karna akan dimulai besok. Namun saat ini Karna memiliki tugas untuk dilakukan sebelum itu. Krishna berkata bahwa besok Karna akan memasuki medan perang dan memimpin Kurawa mulai besok. Di Hastinapura, Sanjaya memberitahu Raja Drestarasta bahwa Bisma yang agung telah dikalahkan dan kini terbaring di ranjang panah yang menembus tubuhnya. Raja Drestarasta menangis keras bahwa dia tidak sanggup mendengar semua ini, lebih baik dia menjadi tuli. Karena akhirnya mencapai medan perang dan berjalan mendekati Bisma. Sang putra Gangga memberi Karna beberapa nasihat moral dan mengatakan bahwa jika dia tahu sebelumnya bahwa Karna adalah putra Kunti, Bisma akan menjadikan Karna sebagai raja. Bisma tidak mengetahui kebenaran tersebut sebelumnya dan Bisma bertobat untuk ini dan meminta maaf kepada Karna. Bisma melanjutkan penyesalannya dan Karna dalam diam menatapnya. Arjuna sambil mengikat tali busurnya, kembali mengenang kekalahan Bisma dan tindakannya yang menghukum kakeknya dengan tempat tidur panah. Krishna memintanya untuk tidak menyesali hal tersebut dan fokus menegakkan dharma. Krishna memberi Arjuna beberapa nasihat. Drona berjalan dengan sedih mengenang Bisma dan menatap korban tentaranya yang berjatuhan. Drona merasa tidak berdaya karena paksaan putranya yaitu Aswatama. Karena kembali ke perkemahan dan Duryodhana mengumpulkan para perwiranya dan mengatakan bahwa dia telah memutuskan siapa yang akan memimpin pasukannya. Duryodhana kembali mengobarkan semangat para ksatria Kurawa. Bisma memanglah ksatria besar, namun dia telah dikalahkan. Hal ini tidak boleh membuat Kurawa menjadi lemah namun bisa menjadi tambahan semangat, karena Kurawa masih memiliki ksatria yang tangguh seperti Bisma. Bahkan Dewa Indra pun akan kesulitan untuk menangkis semua panah-panahnya. Ksatria tersebut memiliki senjata tangguh sama seperti Bisma dan merupakan murid dari Begawan Parasurama. Aswatama dan Sangkuni tersenyum karena mengira bahwa orang yang dimaksud oleh Duryodhana adalah Drona. Duryodhana berkata bahwa Panglima baru Hastinapura itu adalah temannya Raja Anggakarna. Drona merasa terhina dan mengatakan bahwa penunjukan itu adalah penghinaan baginya sebagai guru Duryodhana. Drona berkata bahwa ketika Bisma tidak membiarkan Karna putra seorang kusir untuk memimpin pasukan, mengapa Duryodhana mau?
Drona berkata bahwa dia dan Ashwatthama akan berpisah dari kubu Kurawa sekarang. Ashwatthama berkata bahwa Drona tidak bisa memutuskan sepihak. Apakah dia akan berada di pihak siapa? Drona berteriak kepada Ashwatthama bahwa dia adalah guru dan ayahnya. Ashwatthama berkata bahwa dirinya adalah seorang pejuang dan memiliki hak untuk memilih di sisi mana dirinya akan berada. Drona memperingatkan Ashwatthama untuk tidak menentang keputusannya dan kembali berkata bahwa dia telah memutuskan untuk meninggalkan kubu Kurawa. Drona sangat marah dan tersinggung ketika Duryodhana mengumumkan Karna sebagai panglima tentaranya dan berjalan keluar bersama Ashwatthama. Sangkuni berkata kepada Duryodhana bahwa dia telah melakukan kesalahan dan Drona sangat dibutuhkan oleh mereka. Karna juga mengatakan bahwa Drona adalah pejuang yang hebat dan dibutuhkan bagi mereka untuk memenangkan perang. Sangkuni membenarkan pernyataan Karna. Karna berkata bahwa dia tahu bagaimana membawa Drona kembali. Ashwatthama memberitahu ayahnya bahwa dia akan pergi ke Pandawa dan mengorbankan hidupnya sekarang, tetapi tidak akan pernah berhenti membantu Duryodhana. Drona menyesalkan perbuatan anaknya, bahwa anaknya hanya menjadi kelemahan baginya dan bukan sebagai kekuatannya. Di kemah Pandawa, Bima berkata bahwa kini tidak ada lagi penghalang baginya untuk menghukum anak-anak Drestarasta. Dirinya berjanji akan menyelesaikan sumpahnya untuk menghabisi 100 Kurawa. Gandari sedang menunggu Raja Drestarasta sambil menjaga 100 lilin pelita putranya. Drestarasta masuk dan menangis bahwa dia tidak dapat melihat putra-putranya sekarat dan bertanya kepada Gandari, apakah seorang ibu tidak dapat merasakan juga ketika putranya dalam kesusahan. Gandari berkata bahwa dirinya pun ikut merasakan setiap kematian menghampiri putranya. Gandari mulai menangis bersama dan menghiburnya. Di kemah kubu Kurawa, Drona mendengar teriakan berduka karena dari arah luar kemahnya. Drona segera keluar. Drona mendapati Karna sedang menidurkan seorang prajurit yang telah meninggal. Setelah dilihat lebih seksama, Drona melihat mayat putranya. Drona hancur melihat mayat putranya dan berteriak marah siapa yang melakukannya. Karna berkata bahwa Pandawa yang telah melakukannya. Drona dengan marah berkata untuk segera ke medan perang dan dia akan menghancurkan Pandawa. Karna meminta Drona untuk menjawab, apakah Drona tidak akan memiliki kemarahan sebesar ini jika tidak takut akan kehilangan nyawa putranya. Drona mengatakan ya, tapi sekarang dia siap untuk melawan dan menghancurkan seluruh Pandawa. Ashwatthama kemudian bangun. Drona berkata bahwa mereka semua telah menipunya dengan kematian putranya. Karna berkata bahwa Drona sangat mencintai nyawa Ashwatthama, dan jika Drona tidak sungguh-sungguh, maka kejadian tadi bisa saja menjadi kenyataan. Drona meminta maaf atas kesalahannya dan setuju untuk bertarung atas nama Kurawa dengan bersungguh-sungguh. Duryodhana berterima kasih kepada Karna, karena telah membuat pasukannya menjadi kuat lagi. Krishna datang ke tenda Arjuna dan setelah sedikit petuah moral, meminta Arjuna untuk bersiap-siap dalam pertarungannya dengan Karna besok. Di tenda Kurawa, Duryodhana pun memberi tilak kepada Karna untuk persiapan Karna masuk ke medan perang besok. Karna melakukan puja pagi hari di dekat dasar laut. Supriya datang menghampirinya dan Karna bertanya apakah Supriya membutuhkan sesuatu. Supriya bertanya apakah Karna bisa mengembalikan nyawa putranya. Karna mengatakan tidak. Karna berkata bahwa dia bukan dewa yang bisa mengembalikan kehidupan putranya kembali dengan mengorbankan amal. Supriya mengatakan bahwa dia ingin berpisah dari Karna untuk beberapa waktu sampai wajah Karna tidak mengingatkannya pada kematian putranya. Karna berkata bahwa Supriya bisa pergi, tapi suatu hari Supriya akan mengingatnya. Kedua kubu sudah berhadapan di medan perang, menunggu fajar tiba untuk memulai pertarungan. Karna melangkahkan kakinya untuk pertama kali memasuki medan perang. Karna menundukkan kepalanya dan bersujud menghormati tanah Kurusetra. Karna mengenang kata-kata gurunya Parashurama bahwa dirinya akan menjadi ksatria terhebat sepanjang masa. Karna juga mengingat ucapan Bhisma bahwa besok semua orang akan melihat keberaniannya, sementara Vrishasena yang sekarat di pangkuannya meminta Karna untuk memenangkan perang untuknya. Karna kemudian mengambil busur dan mulai menaiki kereta perangnya. Perang kemudian dimulai. Kedua kubu saling menyerang. Sadewa mengenang penghinaan Duryodhana dan berinisiatif berkuda menyerang Duryodhana yang berada dekatnya.
Yudhistira mengingatkan Sadewa untuk tidak gegabah dan meminta Nakula untuk melindungi Sadewa. Tepat ketika Nakula dan Sadewa akan melempar senjata mereka menyerang Duryudana, sebuah panah melesat menghancurkan senjata mereka. Krishna menyambut kedatangan Karna di Perang Mahabharata. Duryudana dan Kurawa lainnya senang melihat kedatangan Karna. Karna berkata kepada Arjuna bahwa dia telah datang untuk menyelesaikan pertempuran mereka yang belum selesai. Arjuna berkata bahwa dia telah mengalahkan Karna di Wirata dan bahkan hari ini dia pun akan mengalahkannya lagi. Karna berkata, mari kita lihat siapa yang akan mengalahkan siapa hari ini. Pertarungan di antara mereka dimulai. Karna mengeluarkan astra Indrasta milik Dewa Indra. Krishna menjadi tegang melihat apa yang akan dilakukan Karna. Karna berkata bahwa dia bisa saja menggunakan senjata Indrasta milik ayah Arjuna yaitu Dewa Indra kepada Arjuna sekarang, tapi Karna akan terlihat penakut dan orang akan berpikir bahwa dirinya pengecut. Karna menarik kembali senjata Indrasta dan menyerang Arjuna dengan senjata biasa. Pertarungan di antara mereka berlanjut dan berakhir seimbang. Panah Karna berhasil melukai Arjuna. Krishna memperingatkan Arjuna bahwa berkah Bhisma baru saja menghentikan serangan Karna, tetapi Karna akan menyerang lagi. Arjuna menembakkan panahnya dan salah satu anak panahnya berhasil melukai Karna. Karna mencabut panah Arjuna dengan mudah dan menatap Dewa Surya serta mengatakan bahwa dirinya sebagai putra Dewa Surya tidak membutuhkan pelindung khusus lagi. Bima bergegas menuju Kurawa. Adik-adik Duryudana berusaha menghentikannya, tetapi Bima berhasil melukainya dan memperingatkannya untuk pergi dan menyiapkan saudara-saudaranya yang lain untuk mati. Arjuna menyerang Karna dengan senjata astra khusus. Gelombang senjata Arjuna menabrak kereta Karna dan keretanya menjadi tidak stabil. Kusir memperingatkan Karna untuk berhati-hati. Pertarungan antara Karna dan Arjuna terus berlanjut. Bima berkelahi dengan beberapa pangeran Kurawa dan melemparkan mereka ke tanah. Duryudana berkata bahwa dia akan pergi membantu saudaranya dan bertarung dengan Bima. Duryudana memerintahkan keretanya menuju ke arah Bima, tetapi Abimanyu menciptakan penghalang panah di sekitar keretanya dan memperingatkan Duryudana untuk menjauh. Duryudana memperingatkan Abimanyu untuk pergi dan bermain di tempat lain. Para pangeran Kurawa berkumpul bersama dan memperingatkan Bima bahwa mereka akan bertarung dengan Bima yang cuma sendirian sekarang. Bima berkata bahwa dia tidak takut pada mereka dan meminta mereka untuk menyerang sekaligus. Mereka menyerang Bima serentak namun Bima mampu mengalahkan mereka sekaligus. Arjuna menyerang Karna dengan astra spesial dan kereta Karna terdorong jauh mundur hampir sampai ke perbatasan medan perang. Kusir memberitahu Karna, jika Arjuna terus menyerang mereka seperti ini, mereka akan segera keluar dari medan perang. Karna membalas dan menembak balik. Kereta Arjuna sedikit terdorong ke belakang. Arjuna mengejek serangan Karna, bahwa serangannya sangat lemah dan hanya mampu memundurkan keretanya beberapa jengkal saja. Krishna menggelengkan kepala menyikapi ketidaktahuan Arjuna. Krishna memuji kemampuan Karna bahwa Karna adalah seorang pejuang yang luar biasa hebat karena mampu mendorong kereta Krishna. Arjuna merasa iri dan bertanya mengapa Krishna memuji Karna hanya karena dia mampu mendorong keretanya sedikit sedangkan Arjuna mampu mendorong kereta Karna hampir keluar dari medan perang. Krishna menjelaskan bahwa kusir kereta Karna hanyalah orang biasa. Tetapi seluruh kekuatan Hanuman ada dalam kereta Arjuna, sedangkan Krishna sebagai kusir Arjuna, berat Krishna sendiri beratnya hampir sama dengan berat alam semesta. Jadi Karna adalah pejuang yang luar biasa hebat. Bima mengalahkan para pangeran Kurawa dan membunuh mereka satu persatu. Bima memerintahkan para pangeran tersebut agar berteriak memanggil kakaknya sebelum kematian mereka. Adik-adik Duryudana memanggil Duryodhana untuk meminta bantuan dan mati satu persatu di tangan Bima. Duryudana marah dan mencoba untuk bergegas ke arah mereka, tetapi Abimanyu menciptakan api di sekeliling Duryudana dan memunculkan angin puting beliung untuk menghalangi Duryudana. Duryudana memperingatkan Abimanyu untuk tidak menghalanginya dalam perjalanannya. Bima terus membunuh para pangeran Kurawa. Di Hastinapura, Gandhari bertanya kepada Raja Drestarasta siapa yang akan menyelamatkan para putranya sekarang. Sanjaya menginformasikan kepada mereka bahwa Bima membunuh putra mereka satu persatu.
Gandhari mengatakan bahwa perkataan Sanjaya tidak mungkin benar. Sanjaya berkata bahwa yang dikatakannya adalah benar, bahwa Bima telah mulai membunuh putra mereka. Duryudana memperingatkan Bima untuk bertarung dengannya daripada membunuh saudara-saudaranya. Duryudana memanggil Karna untuk meminta bantuannya. Dari kejauhan, Karna bisa mendengar suara sahabatnya meminta bantuannya. Karna mencoba untuk pergi, tetapi Arjuna memintanya untuk tidak menjadi pengecut dan bertarung seperti seorang pejuang dan tidak lari dari pertempuran mereka. Karna mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan saudara Duryudana untuk sementara waktu dan akan membunuh Arjuna setelah membantu Duryudana. Arjuna terus menyerang lagi untuk menghalangi Karna. Karna mengeluarkan kiran astra dan menembaknya dari busurnya. Panah mengudara dan membawa sinar matahari yang besar dan menyilaukan ke arah Arjuna. Sinar tersebut membuat Arjuna menjadi buta selama beberapa waktu. Karna melompat dari kereta dan berlari untuk membantu Kurawa. Karna memberi isyarat kepada Ashwathama untuk meminta bantuan menahan Arjuna. Arjuna melihat Karna sedang berlari menuju Ashwathama. Ashwathama menembakkan panah ke arah Arjuna dan mereka saling membalas. Sanjaya memberitahu Gandhari dan Drestarasta bahwa Bima sedang menuju putra mereka yang lain untuk membunuhnya. Gandhari menangis mengapa Sanjaya memberitahu dengan jelas kematian satu persatu putranya. Sanjaya berkata bahwa dia hanya melakukan tugasnya. Gandhari mengatakan bahwa selama Karna masih hidup, maka para Kurawa akan aman. Bima berdiri di atas salah seorang pangeran Kurawa untuk menikamnya. Seketika Karna berlari dan menahan pedang Bima. Sama seperti Karna, Kunti tidak sengaja melukai tangannya dan khawatir bahwa salah satu putranya pasti terluka. Bima meminta Karna untuk mundur karena pertarungannya ini adalah dengan Kurawa dan bukan dengan Karna. Para pangeran Kurawa kabur sementara Karna menahan Bima. Karna mendorong Bima. Bima melihat darah di tangannya dan Bima berpikir bahwa itu adalah darahnya. Karna berkata bahwa warna darah mereka sama dan setidaknya untuk sesaat Karna pernah menganggap Bima sebagai saudaranya. Bima berteriak bahwa Karna adalah putra kusir yang hidup dari rasa kasihan Duryodhana dan seharusnya tidak berani memanggilnya saudara. Karna dengan marah berjalan ke arah Bima untuk memberinya pelajaran, tetapi berhenti mengingat janjinya kepada Kunti bahwa dia tidak akan membunuh putranya kecuali Arjuna. Bima mengejek Karna bahwa Karna adalah pengecut dan anak dari ibu kelas bawah. Karna berteriak kepada Bima karena berani menjelek-jelekan ibunya, kalau tidak dia akan memotong lidah Bima. Bima menyerang Karna, namun dengan satu pukulan, Bima berhasil dijatuhkan Karna. Pertarungan Ashwathama dan Arjuna berlanjut. Arjuna berhasil mematahkan busur Ashwathama dan meminta Krishna untuk membawa kereta menuju Bima. Drona menghentikannya dan memprovokasi Arjuna untuk bertarung. Pandawa lain membalas Drona dan memprovokasi Drona untuk bertarung dengan mereka. Arjuna bergegas menuju Bima. Dengan pukulannya, Duryudana berhasil mematahkan jebakan Abhimanyu dan berlari ke arah Abhimanyu, tetapi Abhimanyu menembakkan panah lagi dan mengatakan bahwa dia selalu menantikan pertarungan di antara mereka. Duryudana dengan marah melempar gadanya dan merusak kereta Abhimanyu. Abhimanyu tertindih oleh kereta yang jatuh menimpanya. Abhimanyu dengan susah payah mengambil busurnya lagi dan menghentikan pedang Duryodhana yang hampir membunuhnya. Duryodhana dengan marah berjalan ke arah Abhimanyu. Tetapi Sangkuni menghentikannya dan mengatakan bahwa Karna telah menyudutkan Bima. Duryodhana harus pergi dan membunuh Bima saat ada kesempatan. Karna terus menekan bahu Bima dan Bima berusaha keras untuk membebaskan dirinya. Karna berhasil menjepit Bima dan mencengkeramnya. Bima dengan arogan berteriak bahwa dia akan membunuh putra kusir Karna hari ini. Karna berkata bahwa dia tidak akan memberi kesempatan kepada Bima sama sekali untuk melawan. Duryodhana datang dan mengguncang tubuh saudaranya untuk bangun, tetapi saudaranya tersebut sudah mati. Duryodhana berteriak pada Bima mengapa dia membunuh saudara-saudaranya dan akan membalaskan dendamnya. Matahari tenggelam tanda perang telah usai hari itu. Karna melepaskan Bima. Duryodhana dengan marah bergegas menuju Bima untuk bertarung dengan mereka, tetapi Arjuna datang dan menembakkan panah di dekat kaki Duryodhana. Drona datang dan berkata bahwa matahari sudah terbenam dan perang untuk hari itu berakhir. Duryodhana dan Bima dengan marah bergegas menuju satu sama lain,
Tetapi para perwira Kurawa menahan Duryodhana dan Pandawa menahan tubuh Bima. Duryodhana berkata bahwa dia akan membalas dendam sementara Bima membalas dan mengatakan bahwa dia akan membunuh sisa 95 saudaranya. Gandhari menyalakan 5 lampu dan menyampaikan keluh kesahnya kepada Dewa Siwa. Sang Mahadewa telah menganugerahinya 100 putra dan kini Mahadewa akan mengambilnya kembali dan hal ini tidak adil baginya. Raja Destarasta mengatakan bahwa orang mati dalam perang dan dia harus berpikir bahwa putranya mencapai kemartiran. Prajurit dari kedua kubu mati dan perang selalu membawa kehancuran. Kunti membawakan obat untuk Karna dan berkata bahwa seorang ibu dapat merasakan ketika putranya terluka. Kunti setelah merawat Karna dan menunjukkan sedikit kekhawatirannya sebagai ibu, meminta Karna untuk pergi dan bersama Duryodhana karena Duryodhana membutuhkannya pada saat yang emosional ini. Karna menghadiri pemakaman para saudara laki-laki Duryodhana. Destarasta menghadiri pemakaman dan memberitahu Duryodhana bahwa dia sangat kesakitan mendengar kematian putranya. Duryodhana kehilangan 5 saudaranya, tetapi dia kehilangan para putranya. Duryodhana mencoba berbicara, tetapi Destarasta menghentikannya dan memerintahkannya untuk menghentikan perang ini sekarang juga. Abhimanyu membawa obat untuk Arjuna dan mengatakan bahwa 2 anak panah Karna berhasil melukainya, jadi dia membawa obat untuk menyembuhkan lukanya. Arjuna berkata bahwa dia mendengar Duryodhana menghancurkan kereta Abhimanyu dan jatuh menimpa Abhimanyu. Arjuna berkata bahwa Abhimanyu lebih memerlukan perawatan. Abhimanyu berkata bahwa dia baik-baik saja. Arjuna memperingatkan Abhimanyu untuk menjauh dari Duryodhana. Putri Uttari yang mendengar percakapan mereka secara sembunyi, keluar dan berkata bahwa perkataan ayah adalah benar. Abhimanyu menasihati Putri Uttari bahwa tidak seharusnya dia menguping percakapan 2 prajurit. Arjuna memberi mereka beberapa nasihat moral. Abhimanyu bertanya bahwa dia akan menunggu kapan Duryodhana akan terbunuh dalam perang. Raja Destarasta mengatakan bahwa dia akan pergi besok dan bertemu Pandawa dan menerima kekalahan agar tidak lebih banyak putranya yang mati. Duryodhana membalas pernyataan ayahnya dengan emosi. Duryodhana mengambil sebilah pedang dan memberikannya kepada ayahnya dan mengatakan bahwa ayahnya harus membunuhnya sebelum melakukan hal tersebut karena Duryodhana tidak akan pernah memaafkan Pandawa karena membunuh saudara-saudaranya. Karna bertanya kepada Drestarasta, mengapa saat ini dia bisa melihat putranya diseret dengan rantai dan dipaksa membungkuk, sedangkan saat Putri Drupadi diperlakukan seperti itu dia hanya diam saja. Jika sang raja harus pergi ke Pandawa, maka sebelum itu, dia harus membunuh Karna juga. Semua di antara mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga akibat perang dan tidak ada jalan untuk mundur. Drestarasta akhirnya mengizinkan Duryodhana untuk melanjutkan perang. Di kemah kubu Pandawa, mereka tengah mendiskusikan strategi untuk besok. Bima mengatakan bahwa dia akan berhasil membunuh 95 Kurawa yang tersisa dan akan membunuh Duryodhana jika putra kusir Karna tidak ikut campur. Arjuna berkata bahwa dia yang akan menjaga Karna. Kurawa juga membahas strategi untuk besok hari. Drestarasta mengatakan bahwa dia sangat ingin Bima mati. Duryodhana berkata bahwa dia tidak akan mengampuni Bima besok. Drona mulai menceritakan strateginya. Karna berkata bahwa dia juga punya rencana dan menceritakan rencananya. Drona menyukai idenya. Krishna melihat semuanya sambil menutup matanya melalui telepati dan memberitahu Pandawa bahwa Duryodhana ingin membalas dendam dan Karna ingin menyelesaikan perang besok, tujuannya adalah untuk menangkap Yudhishthira. Peperangan di hari yang baru segera dimulai, kedua kubu sudah saling berhadapan. Arjuna melihat elang berkeliaran di medan perang dan memberitahu Krishna bahwa itu adalah tanda akan banyak yang gugur. Krishna mengatakan mereka harus melakukan tugas mereka dan melupakan firasat. Krishna bertanya kepada Pandawa apakah mereka siap untuk bertindak sesuai rencana mereka. Pandawa mengatakan iya. Pertempuran dimulai. Duryodhana meminta Karna untuk berjanji bahwa semua serangannya akan sangat kuat. Karna berjanji. Krishna memerintahkan Pandawa untuk bertindak sesuai rencana mereka. Kereta Yudhishthira berjalan mundur. Duryodhana meminta Karna untuk pergi dan menangkap Yudhishthira. Karna berkata bahwa dia telah berjanji pada Raja Destarasta untuk melindungi putra-putranya. Duryodhana mengatakan bahwa itu adalah perintahnya.
Karna lalu mengikuti kereta Yudhishthira dan berteriak di belakang bahwa dia ingin putra Kunti untuk bertarung dengannya dan tidak lari seperti pengecut. Kereta berhenti dan berbalik. Karna terkejut melihat bahwa Arjuna berada di atas kereta Yudhishthira. Sementara itu keempat Pandawa bergegas untuk membunuh Kurawa. Bima berteriak bahwa dia akan membunuh 95 Kurawa yang tersisa dan memenuhi sumpahnya. Sanjaya memberitahu Raja Destarasta apa yang terjadi. Destarasta mengatakan bahwa dengan bantuan Krishna, Karna telah ditipu dan dibuat menjauh dari melindungi putra-putranya. Bima telah menuju untuk membunuh putranya, sekarang siapa yang akan melindungi mereka? Karna memberitahu Krishna bahwa dia menipunya. Krishna membawa Arjuna naik ke kereta Yudhishthira. Krishna berkata bahwa dia tidak menipu Karna. Karna telah memprovokasi putra Kunti untuk bertarung dan Arjuna juga adalah putra Kunti. Siapapun bisa naik kereta siapapun. Karna menembakkan panah isyarat ke arah kubu Kurawa. Arjuna berkata bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini dan sinyalnya tidak akan berfungsi, karena tidak akan bisa melindungi Kurawa. Karna berkata bahwa dia tahu trik Krishna lebih baik daripada Arjuna dan trik tersebut malah membuat Bima terjebak. Sangkuni, Dursasana, Aswatthama dan lainnya mengelilingi Bima dan menertawakannya. Mereka semua menyerang Bima dan menjatuhkannya ke tanah. Karna mulai menembakkan panah ke arah Arjuna. Sementara Drona membuat Yudhishthira, Nakula, dan Sadewa sibuk. Duryodhana berjalan menuju Bima, tetapi Abimanyu menjebaknya lagi. Duryodhana berteriak untuk menyingkir. Abimanyu mengatakan dia akan memberi Duryodhana pelajaran karena menghina leluhurnya. Abimanyu menjebak Duryodhana dalam api dan mengatakan bahwa dia akan melepaskan jubah Duryodhana dan membuatnya melewati apa yang Draupadi alami. Abimanyu menembakkan panah dan melepaskan jubah Duryodhana. Bima terus bertarung dengan para ksatria Kurawa dan terus dipukuli. Drona melihat Duryodhana terpojok dan mengirim sinyal bantuan kepada Karna. Karna memberitahu Arjuna bahwa dia lupa bahwa kereta Yudhishthira tidak memiliki kekuatan Mahabali Hanuman di atasnya, meskipun memiliki Krishna sebagai kusirnya. Karna menembak roda kereta tersebut dan mematahkannya. Karna mencoba pergi. Arjuna berkata bahwa dia belum menerima kekalahannya. Karna mengatakan bahwa Arjuna lupa, hanya prajurit dengan kereta utuh yang bisa bertarung. Karna menyuruh kusir keretanya untuk pergi dari sana. Krishna berkata kepada Arjuna itu sebabnya dia memuji Karna, karena Karna adalah prajurit yang sangat cerdas. Abimanyu meminta Duryodhana untuk merasakan penghinaan yang dirasakan Drupadi ketika para pria kejam menatap Drupadi saat Drupadi dipaksa melepas jubahnya. Duryodhana berdiri dengan marah. Karna datang untuk menyelamatkannya dan memperingatkan Abimanyu untuk mundur. Abimanyu mengatakan dia lupa bahwa dia adalah putra Arjuna dan tidak akan mundur. Karna mengatakan dia tidak ingin musuhnya merasakan sakit yang sama seperti yang dia alami. Vrishasena memilih kematian, tetapi dia tidak ingin prajurit muda seperti putranya ikut memilih kematian. Abimanyu mengatakan dia siap menghadapi kematian. Karna menembakkan panah dan panahnya mengenai dada Abimanyu. Abimanyu juga menembak. Karna menembak kembali dan banyak anak panah Karna yang mengenai Abimanyu. Karna memintanya untuk kembali sekarang. Matahari terbenam dan perang untuk hari itu selesai. Duryodhana berjalan di antara medan perang mengumpulkan jasad adik-adiknya yang terbunuh dan mengkremasi tubuh mereka. Kemarahan Duryodhana memuncak mengenang penghinaan Abimanyu dan mengatakan bahwa dia ingin mati daripada menghadapi penghinaan dan berjalan menuju api. Sangkuni berteriak agar seseorang menghentikannya. Karna segera menghentikan Duryodhana. Duryodhana memberitahu Karna bahwa dia memilih mati daripada terbakar dalam api penghinaan. Karna berkata bahwa seluruh tentara bersamanya dan ingin membalas dendam. Duryodhana berkata bahwa dia membutuhkan sebuah kematian balas dendam. Karna bertanya kepada Duryodhana apa yang dia butuhkan untuk menenangkan pikiran. Duryodhana mengatakan bahwa dia menginginkan kehidupan Abimanyu.